Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kembali tentang mekanisme pasar di dalam Islam. Ya. Jadi mekanisme pasar di dalam Islam adalah mekanisme bebas, ya, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran atau demand dan supply. Sehingga di dalam konteks mekanisme pasar dalam Islam, peningkatan sektor real dilakukan dengan menstimulus atau memperlancar interaksi permintaan penawaran baik dengan regulasi kebijakan maupun eksistensi institusi penunjang pasar. Jadi di dalam mekanisme pasar di dalam Islam itu harus adanya stimulus, ya. Stimulus yang menggerakkan sektor real. Jadi bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar, baik dengan adanya peraturan-peraturan maupun regulasi-regulasi yang ada di dalam pasar. Oke. Kemudian kita melihat bagaimana kedudukan zakat dalam makroekonomi. Jadi kita sudah mempelajari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi Y ini adalah pendapatan disposable digunakan untuk C. C ini adalah konsumsi, D diperoleh dari C adalah konsumsi, tambah dengan G adalah pengeluaran pemerintah, tambah investasi, tambah ekspor kurang impor. Jadi Y ini adalah pendapatan nasional, ya. Pendapatan nasional itu diperoleh dari pengeluaran rumah tangga ditambah dengan pengeluaran pemerintah, tambah dengan investasi, tambah dengan ekspor kurang impor. Ya. C di sini berbicara tentang C, C sama dengan CI tambah CK, ya. CI tambah CK. CI ini adalah yang dimaksud dengan CI adalah konsumsi, yaitu COI ini consumption, ya. Konsumsi disposable ditambah dengan pendapatan disposable, ya. Pendapatan otonomi ditambah dengan pendapatan disposable. Ini adalah yang konsumsi yang dilakukan oleh orang yang menerima zakat. Ya. Kita lihat Z sama dengan ZY sama dengan Z zakat untuk pendapatan. ZW ini adalah zakat untuk kekayaan. Ya. Ini kita lihat tentang bagaimana menurunkan dari zakat. Ya, ini dari sisi sudut pandang mustahik zakat. Oke. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat kesimpulan dari konsep ini. Kesimpulannya adalah ketika zakat meningkat, maka pendapatan nasional juga akan meningkat. Jadi ketika zakat meningkat, maka pendapatan nasional juga akan meningkat. Oke. Di sini kita lihat dalam sebuah mekanisme pasar, di sini ada D. D ini adalah permintaan, D1, D0 adalah permintaan, S0, S1 adalah penawaran. Ya. Di sini kita lihat, ketika di pasar, keseimbangan pasar itu terjadi ketika perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, yaitu kurva D dengan S, kurva D dengan kurva S di pasar. Kurva S adalah kurva penawaran yang dilakukan oleh penjual, sedangkan kurva D adalah kurva permintaan yang dilakukan oleh pembeli. Di dalam konteks ini kita melihat bahwa ketika adanya zakat, pada satu sisi adalah zakat ini akan meningkatkan permintaan. Ya. Ketika permintaan meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser, kurva D akan bergeser dari D0 ke D1. Jadi ketika D0 ke D1 bergeser, maka apa yang terjadi? Maka permintaan mengalami peningkatan. Oke. Kemudian satu sisi yang lain, zakat ini juga memiliki implikasi terhadap kurva penawaran. Ya, kurva penawaran juga meningkat. Sehingga apa? Dengan adanya zakat, maka akan memberikan stabilitas terhadap harga dan kuantitas barang. Jadi jumlah barang yang diperjualbelikan meningkat, tetapi
harga tetap stabil, ya, harga tetap stabil, yaitu ketika perpotongan dari D0 S0, kemudian kita lihat perpotongan D1 dengan S1-nya. Oke. Ini kita bisa melihat, ya. Ini yang paling penting yang harus kalian ingat adalah bahwa zakat itu akan meningkatkan pendapatan nasional. Ya, ini ada rumus-rumusnya. Ya. Oke, kita melihat sekarang zakat, sedekah, wakaf, infak, ya, itu akan meningkatkan konsumsi. Dan konsumsi ini juga akan meningkatkan investasi dari sudut pandang si produsen dan juga akan meningkatkan yang namanya pendapatan nasional. Ya. Ya. Bagaimana kebijakan yang diambil di pasar dalam kebijakan penunjang sektor real? Yang pertama adalah kebijakan sistemik. Ya. Kebijakan sistemik ini adalah kebijakan menyangkut dengan mekanisme zakat dan pelarangan riba. Jadi di dalam sistem penunjang untuk menunjang sektor, yaitu perputaran barang dan jasa, itu ada mekanisme zakat. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama meminimalisasi pajak, supply side policy. Kita ketahui bahwa ketika pajak dikurangi akan meningkatkan penawaran barang dan jasa. Ketika penawaran barang jasa yang meningkat, maka harga keseimbangan akan berkurang. Yang kedua, dari sisi optimalisasi sektor sosial atau demand side policy. Ketika pemerintah memberikan bantuan sosial, maka daya beli masyarakat meningkat. Maka daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga permintaan barang dan jasa meningkat juga akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian pengembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini akan mempercepat perputaran barang. Dan ada optimalisasi institusi penunjang pasar. Misalnya wilayatul hisbah yang selalu mengontrol pasar. Dalam sektor real juga adanya pelarangan riba. Ya, dalam sektor real ada pelarangan riba. Di sini riba ini adalah akan membuat terjadi penumpukan harta pada sekelompok orang, di mana hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian. Jadi riba ini akan menyebabkan terjadinya eksploitasi perekonomian. Karena kenapa? Karena adanya riba ini penumpukan harta pada sekelompok orang. Oke, kemudian dengan tidak adanya riba, maka akan mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor real, seperti inflasi, penurunan produktivitas ekonomi makro. Jadi kita ketahui bahwa salah satu instrumen untuk mengatasi inflasi adalah tingkat suku bunga. Yang kita katakan bahwa ulama sepakat bahwa suku bunga itu adalah eksistensi dari riba. Kemudian, ketidakadanya riba akan mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan sustainable melalui mekanisme bagi hasil profit loss sharing yang produktif. Jadi, dengan adanya riba akan terjadinya yang disebut dengan profit loss sharing atau keuntungan dan kerugian yang dibagi bersama antara si pemilik modal dengan orang yang mengelola modal. Oke. Kita juga berbicara tentang moneter, ya. Moneter ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Jadi moneter ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Banyak kita sudah pelajari tentang teori uang, kemudian kita mempelajari tentang kebijakan moneter, ya. Jadi di dalam Islam uang itu adalah dia sebagai alat tukar. Jadi uang itu adalah menjalankan fungsinya sebagai alat tukar, ya. Oke, kita melihat sekarang. Jadi corak ekonomi kontemporer saat ini ada dua. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Kemudian dengan adanya bunga, maka uang dapat menjadi komoditas, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian
dengan adanya bunga, uang yang dijadikan komunitas itu diberikan kredit dan untuk spekulasi. Misalnya ada bermain misalnya di pasar modal atau pasar uang, ya, pasar moneter ini pasar modal, ada pasar uang, ada obligasi derivatif. Ini adalah corak ekonomi modern, yaitu ada pemisahan antara sektor real dengan sektor moneter. Jadi di dalam Islam, sektor real dan sektor moneter ini adalah dia tidak bisa dipisahkan. Artinya uang dijadikan alat tukar untuk meningkatkan perputaran barang dan jasa dalam sektor real. Sedangkan di dalam ekonomi kontemporer yang kita pelajari saat ini, bahwa sektor real perputaran barang dan jasa itu pada satu sisi yang lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, dan di sektor moneter, di pasar moneter, uang itu berfungsi sebagai alat komunitas, yaitu alat yang diperjualbelikan. Kemudian kita lihat bahwa implikasi corak ekonomi kontemporer ini adalah yang pertama, terhambatnya sinergi sektor real dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan dalam struktur ekonomi. Jadi terjadi ketimpangan dalam struktur ekonomi ketika sinergisitas dalam sistem moneter ini tidak berjalan. Ya. Kita lihat, ya. Ya, ini berkaitan dengan apa? Jadi ketika sektor real dan sektor moneter itu dipisahkan, maka tidak akan terjadinya yang disebut dengan sebuah implikasi daripada ekonomi. Artinya apa? Di dalam Islam bahwa investasi yang berdasarkan kepada bagi hasil itu akan bisa menciptakan kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan ini antara orang yang memiliki modal dengan orang yang mengelola modal itu terjadi yang namanya distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini akan meningkatkan sektor real. Ketika sektor real ini tumbuh, maka produktivitas dan kesempatan akan tumbuh dan juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Jadi di dalam Islam ini pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena adanya sebuah basis yaitu basis bagi hasil. Bagi hasil antara si pemilik modal dengan si yang mengelola modal. Kita lihat bagaimana peran negara di dalam Islam. Ya. Peran negara di dalam Islam itu adalah bagaimana menjamin kebutuhan minimal masyarakat. Jadi bagaimana negara itu mampu menjalankan fungsinya untuk menghilangkan hambatan-hambatan di dalam ekonomi yang mengganggu hubungan mereka dengan Allah dalam Islam. Kemudian di dalam Islam, fungsi negara itu adalah memberikan pendidikan dan pembinaan. Ya, pendidikan dan pembinaan ini juga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan keimanan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lihat anggaran negara di dalam Islam, penerimaan negara itu berasal dari zakat, ada kharaj, ada jizyah, ada usur. Kemudian yang bersifat sukarela itu ada infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Dan yang bersifat kondisional yaitu tidak selalu didapat ada khums, pajak, keuntungan, BUMN, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran negara itu adalah untuk kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, dan fasilitas publik, dakwah, dan propaganda Islam, administrasi negara, dan pertahanan keamanan. Ya. Kita lihat di sini, keuangan publik atau keuangan masyarakat dalam perekonomian Islam itu ada zakat, ada faiz, ada pajak atau nawaib, ada takaful. Ya. Jadi zakat ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat terlebih dahulu, menjamin kebutuhan dasar bagi warga negara. Jika zakat, jadi artinya apa? Di dalam Islam sumber penerimaan negara yang pertama itu adalah zakat. Jika zakat tidak mencukupi, maka negara dapat menggunakan harta negara yang bersumber dari fai meliputi kharaj, jizyah, khums, uzur, al-mustaqlat, dan lain-lain. Jika fai tidak cukup, ya, negara diperkenankan mengambil pajak bagi golongan masyarakat yang kaya saja dengan membuat kriteria objek pajak. Jika pajak juga tidak cukup,
maka negara dibolehkan melakukan pemerataan atau takaful. Jadi kharaj, jadi strukturnya adalah kharaj. Ya. Kharaj ini artinya adalah pajak tanah yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak us dan pajak kharaj. Pajak usur dikenakan pada tanah di Jazirah Arab, baik yang diperoleh secara turun-temurun maupun dengan penaklukan. Sedangkan pajak kharaj dikenakan pada tanah di luar Jazirah Arab. Oke. Kemudian jizyah merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara bukan muslim yang mampu. Jadi ini disebut dengan jizyah, pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara non-muslim di negara Islam. Kemudian usur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam. Jadi usur ini adalah pajak atas impor barang. Kemudian ada infak dan sedekah, merupakan pemberian sukarela rakyat demi kepentingan umat. Kemudian ada al-mustaqlat. Ya, al-mustaqlat ini adalah pendapatan negara yang bersumber dari investasi pemerintah. Ya. Misalnya keuntungan dari BUMN. Ya. BUMN ini juga adalah disebut dengan al-mustaqlat. Kemudian lain-lain di sini ada warisan, ada hasil sitaan, denda, hibah, hadiah. Ya. Kita lihat di dalam Islam, institusi ekonomi itu ada namanya Hisbah. Hisbah ini adalah lembaga pengawas pasar. Kemudian ada Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah institusi yang bertujuan untuk mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektor real. Jadi Hisbah ini merupakan lembaga dalam mengawasi pasar. Ya. Lembaga ini dikepalai oleh seorang muhtasib. Ya. Jadi lembaga ini berwenang untuk melakukan intervensi pasar. Ini kita lihat tugas lembaga Hisbah adalah mengawasi timbangan, ukuran, mengawasi praktek riba, mengawasi jual beli, mengawasi bongkar muat barang, mengawasi kehalalan, pengaturan tata letak pasar, mengatasi persengketaan ketidakadilan, menyuruh membayar hutang, kemudian melakukan intervensi pasar, ya, memberikan hukuman kepada pelanggar atau takzir. Oke. Baik, ini adalah secara konsep. Ya. Baik, sekarang kita akan melihat soal. Baik, kita akan lihat soal kita akan lihat soal ya. Baik, perhatikan semuanya ya. Oke. Kita akan membahas soal. Oke, sebelum kita membahas soal, ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya? Silakan. Suara saya bisa didengar? Oke, suara saya bisa didengar nggak? Ya, baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan sekarang soal untuk kita bahas soal ya. Baik. Soal nomor 1, ini Mr. Daddy memiliki uang 100 juta rupiah. Dia menghadapi 3 pilihan. Yang pertama, dia ingin menggunakan uangnya dengan meminjamkan uang kepada temannya dengan di sini interest rate ini namanya bunga, dengan bunga 10% per bulan. Kemudian dia bisa bangun restoran dengan biaya 50 juta yang masing-masing
akan memberikan 28 juta 28 juta rupiah keuntungan bersih per 4 bulan sekali. Quarterly ini maksudnya adalah per 4 bulan sekali dia dapat keuntungannya adalah sebesar 28 juta rupiah. Kemudian dia juga bisa menggunakan seluruh uangnya untuk membeli bond ini adalah obligasi ya. Obligasi yang punya tingkat bunga 15% per tahun. 15% per tahun. Mr. Daddy memilih untuk membeli obligasi. Berapakah biaya peluang? Oke. Berbicara tentang biaya peluang, ya, kita berbicara tentang biaya peluang. Biaya peluang itu adalah kesempatan yang dikorbankan karena memilih salah satu alternatif. Ya. Kita bisa melihat ketika dia ya, oke, kita lihat ya pembahasannya. Ya. Ketika dia meminjamkan uang kepada temannya 10% per bulan, maka dia akan mendapatkan 10 juta per bulan. Atau dia akan mendapatkan 30 juta per 3 bulan. Atau dia akan mendapatkan 120 juta per tahun. Kemudian ketika dia membangun restoran, biayanya 50 juta, maka membuat 2 restoran dengan penghasilan 56 juta per 3 bulan atau 18,62 juta, 67 juta per bulan atau 224 juta per tahun. Kemudian kita lihat biaya peluang yang paling besar, ya, biaya peluang yang paling besar yang harus dikorbankan ketika dia memilih untuk membeli surat berharga atau obligasi. Di antara sini kita bisa melihat bahwa antara 120 juta, antara 120 juta dengan 224 juta, mana yang paling besar yang dia korbankan? Ya, karena dia sudah memilih untuk membeli surat berharga, maka di antara kedua ini mana yang paling besar yang dia korbankan? Tentunya yang paling besar yang dia korbankan adalah yaitu membuka usaha restoran. Kenapa? Karena usaha restoran ini dia mendapatkan 224 juta per tahun, sedangkan untuk membuka atau membantu temannya hanya 120 juta per tahun. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa biaya peluang yang dia korbankan itu adalah biaya peluangnya adalah sebesar 28 juta per 3 bulan. Ya. Karena di sini kita melihat dari data ini per 3 bulannya 28 juta. Sedangkan ini kalau dia membantu temannya, ya, kalau ketika dia bantu temannya, dia hanya mendapatkan per 3 bulan itu sebesar 10%, 10 juta berarti di ya 30 juta. Ini 28 juta per untuk satu restoran dia. Berarti kalau 2 restoran berarti 56 juta. Oke, jadi berdasarkan hal ini biaya peluangnya yang paling besar adalah sebenarnya sebenarnya jawabannya adalah yang paling tepat adalah 56 juta rupiah. Karena per restorannya itu adalah 28 juta karena dia dengan uang 50 juta ini bisa membangun 2 restoran. Maka 28 kali 2 sama dengan 56 juta. Baik, ada yang ingin ditanyakan tentang soal tentang biaya peluang? Dipersilakan. Ada yang bertanya?
Jelas? Jelas tidak? Ngerti? Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang melekat dalam sistem ekonomi syariah. Ya. Kita perhatikan, Indonesia merupakan negara keempat terpadat penduduknya di dunia sekaligus penduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah. Berikut merupakan pernyataan berkaitan dengan sistem ekonomi syariah. Ya. Yang pertama, kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Ya, ini benar ya. Kemudian pembagian keuntungan usaha berdasarkan perhitungan jasa bunga modal usaha. Ini adalah salah. Ya. 2 adalah salah. Yang ketiga, pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. 3 adalah benar ya, dilarang melakukan dalam bentuk maisir. Kemudian melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi, ya ini salah. Sumber daya tidak boleh digunakan secara mubazir, benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, dan 5. Baik. Soal nomor 3, kita perhatikan semuanya. Soal nomor 3. Peranan APBN dalam membangun ekonomi berfungsi secara sinergis berperan besar dalam perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat memperkuat fundamental perekonomian, kecuali 1. A. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah benar ya. Kemudian B. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran juga benar. Oke, kemudian yang C, meningkatkan produk domestik bruto dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Ya. Kemudian yang D, menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga. Oke, di sini kita melihat bahwa semuanya ya bisa menjadi jawaban yang benar ya. Oke, kita melihat bahwa di dalam konteks soal ini secara fundamental ya, secara fundamental berbicara APBN ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini yang melakukannya adalah yaitu Kementerian Keuangan. Oke. Sedangkan menyangkut dengan harga itu adalah menyangkut dengan moneter, yaitu uang, maka menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas harga, di sini adalah berkaitan dengan kebijakan moneter. Artinya apa? Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan ini atau yang menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas harga. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi jawabannya adalah D. Nah, oke, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya, dipersilakan. Oke. Baik, sekarang kita melihat soal nomor 4. Ya.
Soal nomor 4, bicara tentang asuransi, tidak semua orang memiliki pendapat yang sama, ya. Khususnya bagi umat muslim, asuransi masih dikaitkan dengan unsur ribawi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat tentang hukum asuransi dalam Islam. Meskipun saat ini sudah berkembang asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip Islam serta diawasi oleh Dewan Syariah, namun masih banyak orang yang ragu akan hukum asuransi dalam Islam. Ya. Putra adalah seorang karyawan yang bekerja pada PT Pak Manaf. Putra belum menikah namun harus menanggung biaya hidup kedua orang tuanya. Gaji bulanan Putra adalah sebesar 8 juta rupiah. PT Pak Manaf mengikuti program pensiun asuransi kesehatan BPJS Syariah. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% per bulan dari gaji. Selain itu, perusahaan juga membayarkan iuran jaminan hari tua JHT Putra sebesar 3,7%. Sedangkan Putra membayar JHT sendiri sebesar 2% dari gaji per bulan. Premi jaminan kecelakaan, JKK, jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,24% dan 0,3% dari gaji per bulan. Maka tentukanlah PPh pasal 21 terhutang. Oke. Sekarang kita lihat, yang pertama adalah penghasilan bruto itu sebesar 8 juta rupiah. Ya, penghasilan gajinya 8 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan JKK, jaminan keselamatan kerja, yaitu 0,24% dari 8 juta, itu sebesar 19.200 rupiah. Kemudian JK jaminan kematian sebesar 0,3%, itu adalah dikali dengan 8 juta sama dengan 24 juta rupiah. Jadi total penghasilan brutonya sebesar 8.043.000 rupiah, ditambah semuanya tadi. Kemudian pengurangan ada pengurangan yaitu biaya jabatan. Ya, biaya jabatan maksimalnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta rupiah per tahun. Jadi kalaupun perkaliannya 5%, ya 5% kali 8 juta, ya itu 400.000 masih bisa, di bawah 500.000. Tapi kalau misalnya 5% kali 20 juta sama dengan 1 juta, tetap maksimalnya biaya jabatan yang diakui sebagai pengurang adalah 500.000 rupiah. Oke. Kemudian pengurangnya yaitu JHT, jaminan hari tua 2%. 2% kali dari mana? 2% dikali dengan 8 juta. Ya, jadi 160.000. Kemudian totalnya yaitu pengurangnya sebesar 402.160. Ya, ini dapatnya dari mana? 5% kali 8.043.200 ya. Ditambah 160.000 sama dengan 562.160. Penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan neto itu diperoleh sebesar 7.481.040 ya, itu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun yaitu 7 juta